Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi bab kedua tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terlebih dahulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya tentang Islam. Nah, sekarang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, pada mulanya nenek moyang kita itu belum mengenal agama dulunya nenek moyang kita. Mereka menganut animisme dan dinamisme dulu. Nah, kedua kepercayaan tersebut tidak diketahui mana yang lebih dulu ada. Nah, animisme itu ada yang tahu, animisme itu kepercayaan pada roh-roh halus. Sedangkan dinamisme kepercayaan pada benda-benda yang dianggap sebagai kekuatan gaib, ya misalnya kayak keris, ya gamelan. Nah, sampai akhirnya masuk agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Nusantara. Nah, agama tersebut membawa perubahan baik dari bidang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Agar mengetahui lebih lanjut bagaimana agama-agama tersebut dapat masuk ke Nusantara dan apa saja dampak perubahan yang ditimbulkannya, mari kita sama-sama. Saya akan menyampaikan materi berikut tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kita harus perlu ketahui proses masuknya dulu ya, agama dan kebudayaan Hindu. Nah, dari agama Hindu dulu ya. Agama Hindu itu berkembang pertama kali di lembah Sungai Sindu. Ya, jadi agama Hindu berkembang pertama kali di lembah Sungai Sindu di India pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, agama ini berkembang di India ya kurang lebih pada tahun tersebut. Lalu salah satu kunci penting dalam agama Hindu itu percaya pada adanya dewa-dewa. Nah, jadi Tuhannya dia, agama Hindu itu dewa. Nah, mereka memiliki keyakinan bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali dewa. Nah, dewa dalam bahasa lainnya ialah Tuhan. Tuhan artinya dalam agama Hindu terdapat banyak Tuhan. Nah, dewa-dewi inilah yang mengatur jalannya kehidupan manusia dan makhluk hidup di dunia. Nah, kitab suci agama Hindu adalah Weda ya, kita ingat ya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Nah, selanjutnya tingkatan dewa ya atau tingkatan Tuhan pada agama Hindu. Yang pertama ada dewa api atau Agni. Yang kedua dewa angin, yang ketiga dewa laut, yang keempat dewa matahari. Selanjutnya macam-macam kitab pada agama Hindu atau kitab Weda ada macam-macamnya. Ada Samaweda. Nah, Samaweda itu isi kitab tersebut tuh berbentuk nyanyian-nyanyian suci yang dipergunakan untuk upacara keagamaan. Misalnya ada upacara keagamaan pada agama Hindu, orang agama Hindu membaca kitab Samaweda. Selanjutnya Yajurweda. Yang kedua Rigweda dulu ya. Yang kedua Rigweda. Rigweda itu isinya tentang ajaran-ajaran dan syair-syair Hindu yang digunakan untuk pemujaan dewa-dewa. Jadi misalnya ingin memuja dewa, agama Hindu membaca syair-syair, yaitu kitabnya Rigweda. Lalu yang ketiga Yajurweda. Yajurweda itu di dalamnya memuat bacaan-bacaan untuk upacara keselamatan. Jadi misalnya ada upacara keselamatan, membaca Yajurweda. Lalu Atharwaweda. Atharwaweda itu ilmu untuk menghilangkan mara bahaya atau menyembuhkan penyakit. Jadi misalnya ingin menghilangkan mara bahaya agar terhindar dari bahaya dimanapun atau menyembuhkan penyakit, membaca kitab Atharwaweda. Selanjutnya isi dari kitab agama Hindu. Nah, isi dari kitab agama Hindu tuh ada penderitaan yang dialami manusia adalah karma. Jadi maksudnya itu dari penderitaan yang dialami manusia adalah karma. Tentunya manusia ini karma itu adalah siksaan atau balasan yang merupakan akibat dari perbuatan manusia yang hidup pada masa-masa sebelumnya. Tentunya agama Hindu juga mendapatkan karma sama kayak agama kita juga. Tentunya dalam kehidupan kita juga ada memiliki karma.
Lalu yang kedua, kehidupan manusia adalah kesengsaraan. Nah, kehidupan manusia adalah kesengsaraan itu maksudnya kehidupan pada agama Hindu ini adalah permainan yang di dalamnya lebih banyak mengandung kesengsaraan. Jadi sebab manusia yang hidup saat ini tidak terlepas dengan kehidupan manusia sebelumnya. Lalu manusia mengalami reinkarnasi, maksudnya dilahirkan kembali. Jadi artinya manusia yang sudah pernah hidup maka ia akan dihidupkan kembali di dunia. Jadi reinkarnasi itu merupakan kayak kesempatan untuk memperbaiki diri, dan apabila seseorang tersebut mampu berubah sikapnya menjadi lebih baik. Selanjutnya proses masuknya agama Buddha sekarang. Agama Buddha. Nah, agama Buddha ini pertama kali berkembang di India pada abad 500 sebelum Masehi. Agama ini diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ini sang raja dari agama Buddha. Kitab suci agama Buddha itu Tripitaka. Ya. Kitab suci agama Buddha itu Tripitaka. Lalu macam-macam pada kitab agama Buddha, ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidharma Pitaka. Nah, Sutta Pitaka itu berisi tentang kumpulan pidato pada ajaran Sang Buddha. Terus Vinaya Pitaka berisi tentang aturan-aturan yang mencakup kehidupan manusia. Lalu Abhidharma Pitaka berisi tentang filosofi agama. Selanjutnya cara menahan nafsu pada agama Buddha. Tentunya agama Buddha juga memiliki cara untuk menahan nafsunya dia. Yang pertama, berniat baik, berkata baik, berpikir baik, bersemedi dengan baik. Lalu aliran pada agama Buddha ada aliran Hinayana, Mahayana. Hinayana itu artinya aliran ini lebih bersifat tertutup. Jadi aliran ini lebih bersifat tertutup itu maksudnya misalnya manusia tersebut ingin mencapai surga harus dengan berusaha sendiri. Lalu kalau Mahayana ya, kalau Mahayana itu dengan cara tolong menolong, bekerja sama, misalnya ingin mencapai surga atau nirwana. Lalu selanjutnya teori masuknya agama Hindu dan kebudayaan Buddha, Hindu-Buddha. Ada teori Brahmana. Ada teori Brahmana tuh yang pembawanya J.V.C. Van Loor. Teori Brahmana. Jadi teori ini membawa kebudayaan India ke Indonesia, adalah orang Hindu yang memiliki kasta Brahmana. Lalu ada teori kesatria, pembawanya F.D.K. Bose. Terus teori ini terdapat di India, membawa budaya tersebut dibawa oleh para kesatria atau raja. Lalu teori Waisya itu teori ini datang dari India, adalah orang-orang para pedagang. Waisya itu para pedagang yang membawa budaya India ke Indonesia. Pencetusnya N.J. Krom. Lalu teori arus balik, pencetusnya F.D.K. Bose. Teori arus balik ini adalah membawa teori ini yang berperan dalam penyebaran kebudayaan India di Indonesia adalah kaum cendekiawan. Jadi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dari bidang politik. Bidang politik itu dulunya yang dipimpin oleh kepala suku dulu, sekarang menjadi kerajaan. Dulunya itu kepala suku, sekarang berganti menjadi sistem kerajaan dalam bidang politik. Lalu dalam bidang agama, dulunya Hindu-Buddha animisme dan dinamisme, sekarang menyembah dewa. Lalu dalam bidang sosial, ini tentang kasta, sistem kasta. Jadi kasta itu ada biksu itu murid, upasaka itu laki-laki, upasika itu perempuan. Itu kasta, pembagian kasta. Lalu bidang seni itu ada yang dinamakan bagian-bagian sekitar candi seni, misalnya bubur loka, bubur faloka, sama bubur sefarloka.
Jadi bubur loka itu bagian bawah candi atau kaki candi, melambangkan kehidupan dunia. Terus Varloka itu bagian atas, melambangkan tempat para dewa. Lalu bubur Valoka itu bagian tengah, candi melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Selanjutnya bidang arsitektur nih, ukiran-ukiran candi ya. Ukiran-ukiran candi-candi di beberapa daerah. Ada candi yang termasuk candi Hindu, ada candi Buddha. Candi Hindu itu kayak Prambanan, contohnya ada Candi Sewu, Gedong Songo, Cangkuang. Kalau Buddha itu ada Candi Borobudur, Candi Sari, Sumberawan, Muara Takus. Selanjutnya di bidang bahasa dan Sanskerta, bahasa dan sastra. Dulunya bahasanya Sanskerta, sastranya hurufnya Palawa pada agama Hindu-Buddha. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui via WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.